Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Edi Sutisna di kelas belajar menulis. Kali ini kita memasuki materi ketiga ya teman-teman, yaitu teknik menulis. Untuk bisa menulis ada beberapa teknik ya teman-teman. Ini yang saya lakukan ya ketika saya menulis menggunakan teknik ini ya teman-teman. Bismillah ya. Teknik yang pertama ialah teknik ngomong sendiri atau teknik monolog ya. Monolog itu dia seperti orang yang berbicara sendiri tentang aku ya. Jadi kita berbicara sendiri seperti di materi yang sudah saya terangkan ya kemarin. Kita berbicara melalui mulut atau melalui hati ya teman-teman, dan kita berbicara sendiri. Ngomong sendiri atau monolog seperti orang yang berbicara dengan diri sendiri, tapi isi tulisan bisa dimengerti dan dirasakan pembaca ya. Jadi kita ngomong sendiri, berbicara sendiri, kemudian kita tulis apa yang kita bicarakan atau yang terbesit di hati kita ya teman-teman. Seperti contoh ya, ini saya lagi berbicara sendiri atau ngomong sendiri atau yang terbesit di hati saya ya, atau di hati kita ya. Di hati kita kan kadang-kadang sering berdialog ya, ada dialog di dalam hati kita. Kita berbicara dengan diri kita sendiri ya teman-teman. Nah itu bisa menjadi tulisan dan bisa menjadi teknik dalam penulisan, yaitu kita berbicara dengan diri kita sendiri. Kita berbicara dengan diri kita sendiri dan setelah ditulis bisa dimengerti ya, ternyata ya bisa dimengerti oleh pembaca kita. Nah teknik ini juga penting ya dan bagus dan sering digunakan ya oleh seorang penulis, terutama oleh diri saya sendiri ya. Contohnya, ketika itu aku sedang berjalan ke pasar, tiba-tiba Mpok Mini menghampiriku. Aku langsung lari. Nah itu saya sedang berdialog dengan diri kita sendiri ya. Dan kita seperti ngomong sendiri ya. Ketika itu aku sedang berjalan ke pasar, tiba-tiba Mpok Mini menghampiriku. Aku langsung lari ya. Jadi tidak ada lawan bicaranya ya teman-teman. Kita hanya berbicara kemudian kita tulis. Terus contoh selanjutnya, aku tidak tahu apakah ini mimpi atau nyata, tapi rasa-rasanya desa ini tidak asing bagiku. Nah itu dialog dengan diri sendiri ya. Tidak ada dialog interaktif kepada lawan bicara. Terus contoh selanjutnya, untung suasana hatiku sedang baik. Untung suasana hatiku sedang baik hari ini. Kalau tidak, pasti sudah aku tempeleng orang itu. Nah, ini teknik yang pertama, kita harus bisa, dan ini sering digunakan dalam penulisan ya, yaitu teknik seperti berbicara sendiri, teknik satu arah atau teknik monolog ya. Berbicara tentang diri aku sendiri. Tekniknya ialah seperti orang yang berbicara dengan diri sendiri, tapi isi tulisan bisa dimengerti dan dirasakan pembaca ya. Walaupun kita berbicara dengan diri kita sendiri, itu bisa dirasakan suasananya ya, suasananya oleh pembaca kita. Dan nanti ada tugas-tugas ya, tugas latihan buat teman-teman, buat 5 tugas dengan teknik menulis ngomong sendiri atau monolog ya. Saya kasih
contoh lagi ya teman-teman, supaya bisa dimengerti. Teknik berbicara sendiri atau ngomong sendiri atau berdialog di dalam hati ya. Misalkan isi kaleng ini apa ya? Jangan isi kaleng ya. Isi dus besar itu isinya apa ya? Dus besar itu isinya apa ya? Nah ini teknik kita ngomong sendiri. Saya kasih contoh aja ya. Di buku yang saya tulis ini, saya kebanyakan ngomong sendiri. Tadi yang awal-awal udah. Saya acak ya. Nah ini 25 Ramadan sampai dengan 29 Ramadan saya masih trauma untuk keluar, takut berinteraksi. Saya harus berada di dalam hotel, sholat di dalam hotel. Padahal ini tanah suci loh. Rugi dong kalau tidak maksimal. Nah ini bukan monolog ya, dia lagi ada dua arah kalau ini ya. Rugi dong kalau kita tidak masih maksimal. Ya mau gimana lagi, saya trauma berat untuk keluar hotel. Nah ini seperti orang sedang mengobrol ya, jadi bukan monolog. Kita cari yang monolog. Kayaknya yang di awal-awal ya. Di awal-awal saya monolog. Nah ini monolog. Lantai 3 Masjid Haram, Kota Mekah sekitar 5 tahun yang lalu di bulan Ramadan, menjelang fajar sebelum saya melakukan sholat Isra. Nah ini monolog ya, saya berbicara dengan diri saya sendiri. Contoh lainnya misalkan aku ingin menjadi seorang presiden. Aku ingin menjadi seorang presiden. Koma. Kita kemarin sudah belajar tanda baca koma ya, teman-teman. Tapi aku takut. Aku takut. Nah ini, aku ingin menjadi seorang presiden, tapi aku takut. Nah itu sedang berdialog dengan diri kita sendiri ya. Itu monolog. Teknik menulis monolog. Atau misalkan, jika aku sudah dewasa, aku ingin mempunyai anak yang hafiz Quran. Nah ini monolog ya. Dia tidak ada lawan bicaranya.
dia hanya bercerita tanpa ada lawan bicaranya ya. Jika aku sudah dewasa, aku ingin mempunyai anak yang hafiz Quran ya. Jadi dia sebenarnya berbicara untuk dirinya sendiri ya. Lagi, kereta itu kok warnanya putih ya? Kereta itu kok warnanya putih ya? Kenapa tidak hijau? Nah, ini juga kita sedang berdialog dengan diri kita sendiri. Nah, ini seperti ini teman-teman cara penulisan monolog ya, atau berbicara sendiri. Satu lagi contohnya, kalau aku kalau aku punya uang, pasti sudah aku beri orang itu. Sudah aku beri uang orang itu. Kasihan, dia kelaparan. Nah, ini teknik penulisan monolog atau berbicara sendiri, atau pembicaraan yang ada di dalam hati kita tuangkan ke dalam tulisan ya. Kalau aku punya uang, pasti sudah aku beri orang itu. Kalau aku punya uang, pasti sudah aku beri uang orang itu. Kasihan, dia kelaparan. Nah, ini teknik penulisan monolog atau berbicara sendiri atau ngomong sendiri, atau yang ada di dalam hati kita ya, atau dialog yang ada di dalam hati kita tuangkan ke dalam tulisan. Tekniknya seperti itu ya teman-teman. Dan nanti teman-teman ada tugas ya, tugas latihan buat 5 tulisan dengan teknik menulis, ngomong sendiri atau monolog ya. Paham ya teman-teman ya? Kalau tidak paham boleh bertanya ya. Jadi intinya teknik monolog atau teknik ngomong sendiri, dia tidak ada lawan bicara ya teman-teman. Dia berbicara dengan dirinya sendiri ya, atau pembicaraan yang ada di dalam hati ya. Itu teknik monolog. Next.